Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Rosa Yuliana dengan NIM 8570302122. Mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Prodi PGSD, Salut Seputih Banyak. Kali ini saya akan membuat video tentang struktur pencernaan pada manusia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Setio Prabowo, SPD, MPD. Mari kita kenali dulu apa itu pencernaan makanan. Makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh, melainkan harus dicernakan terlebih dahulu oleh organ-organ pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama adalah gambar sistem pencernaan dan yang kedua adalah alat tulis. Pencernaan yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Berikut ini akan saya bahas satu persatu tentang organ sistem pencernaan. Pertama yaitu mulut. Mulut merupakan pintu masuk pertama makanan ke dalam tubuh. Proses pencernaan dimulai dengan mekanisme fisik atau pengunyahan dan mekanisme kimia atau enzim amilase yang ada dalam air liur untuk mencerna karbohidrat. Gigi, lidah, dan kelenjar saliva berperan penting dalam memecah makanan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Dua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan dari mulut menuju lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan gelombang otot yang mendorong makanan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan lebih lanjut melalui campuran enzim dan asam lambung. Asam lambung atau HCI berperan dalam mengaktifkan enzim pepsin untuk memecah protein, sementara otot lambung mengaduk makanan untuk membentuk cairan makanan setengah tercerna. 4. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di duodenum, enzim pankreas dan empedu dari hati membantu dalam pencernaan lemak, karbohidrat, dan protein. Nutrisi yang telah tercerna kemudian diserap melalui dinding usus ke dalam darah dan limfe. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, garam mineral, dan beberapa nutrisi yang belum tercerna di usus halus. Sisa makanan yang tidak tercerna akan dibentuk menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian yang vital dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Selain itu, anus juga memiliki sistem otot yang memungkinkan kontrol terhadap proses buang air besar.
yang memberi kemampuan bagi individu untuk mengatur waktu dan tempat pembuangan limbah tubuh. Simpulannya yaitu, struktur sistem pencernaan manusia menunjukkan hubungan yang erat antara organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Makanan pertama kali dicerna secara mekanik dan kimiawi di mulut, kemudian diproses lebih lanjut di lambung dan usus halus. Di usus halus, sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Sementara, usus besar berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. Akhirnya, feses dikeluarkan melalui anus. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki peran spesifik yang mendukung kelancaran proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh.